Saya sangat bersyukur walaupun dengan kondisi dengan keterbatasan kami sudah mulai kena flu ini baru separuh. Saya keluar rumah tadi dari jam 9 pagi, ini sudah lewat jam 10 malam, jadi sudah 13 jam ini di jalan. Jadi saya ingin memperkenalkan saja, nama saya Richard Manuas, sarjana teknik. Saya berasal dari Kabupaten Banggai Laut, anak pulau di Banggai Laut. Datang ke sini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ingin bersilaturahmi, ingin menyampaikan niatan saya untuk maju sebagai calon legislatif provinsi. Dengan harapan juga saya bisa mendapat restu dari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga bisa dibantu, kemudian apa menjadi rencana dan cita-cita saya itu bisa dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Makanya saya selalu datang untuk melakukan silaturahmi, untuk melakukan sosialisasi. Mungkin Bapak Ibu menyampaikan kenapa baru hari ini datang. Karena saya ini selama ini memang di Banggai Laut. Saya anggota dewan di sana 3 periode. Nah, cuma sekarang ini saya diperintah oleh partai untuk maju di tingkat provinsi. Karena kalau di kabupaten juga saya mau maju, di partai saya itu saya akan setengah mati dapat pasangan. Karena orang juga khawatir kalau mau tandem sama saya. Itu agak kesulitan. Makanya setelah saya maju di tingkat provinsi, banyak yang caleg-caleg yang mau maju di partai saya, di dapil 1. Gitu. Ini saya menyampaikan saja secara singkat, artinya saya juga sudah cukup berpengalaman. Sudah cukup berpengalaman dalam dunia politik, 3 periode anggota dewan, 3 periode ketua partai. Makanya saya selalu pakai atribut kalau saya melakukan sosialisasi. Saya ketua partai Demokrat di Kabupaten Banggai Laut. Nah, saya mencoba apa yang sudah pernah terjadi di Banggai Laut ini, saya coba apakah itu bisa di Kabupaten Banggai di sini. Jadi saya berjalan selalu, tidak pandang waktu, tetap saya jalan dengan maksud tadi. Siapa tahu Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum punya pilihan, siapa tahu bisa juga membantu saya. Itu barangkali yang pengantar saya terkait dengan profil ataupun keseharian saya yang ada di Banggai Laut. Terima kasih, saya ucapkan, saya mohon maaf bila mana ada bahasa-bahasa saya yang kurang berkenan, apalagi kedatangan tamu ini sudah di jam 10 lebih. Jadi Kopi so habis dengar terakhir di situ, ada lagi satu. Oh, terakhir ini, ada lagi sampai lagi. Padahal tadi itu yang lewat apa nih? Yang tadi dari mana tadi? Iya, boleh bakal ya? Benar sana. Ini tidak tersinggah tadi. lambat kumpul. Oh, lambat kumpul. Iya, soalnya si yang lain masih sampai, yang lain baru mandi. Oh. Kan habis maghrib tadi. Oh, betul. Iya. Sebenarnya kalau saya supaya lebih maksimal bisa saja ditunda, apakah besok lusa kita akan datang lagi. Karena sudah bertamu juga jam begini ini, minta maaf ini orang seharusnya nilai so tidur. Nah, mudah-mudahan di waktu yang akan datang kalau masih ada sosialisasi begini ya lebih cepat. Kalau Pak Yusuf kalian bilang lebih cepat, lebih baik. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih. Mungkin yang acara ketiga adalah diskusi atau saran tanya kepada caleg. Barangkali kami beri kesempatan 3 orang penanya untuk memberi saran dan persilakan. Siapa mau menyusulkan? Silakan. Ada barangkali ada. Ya, Tamai. Bertanya siapa tahu Tamai mau. Ada barangkali kita sama. Silakan bertanya. Orang tidak untuk apa? Yang orang tua dulu. Ini sekarang yang masalahnya itu agak larut. Jadi kalau pemuda punya pertanyaan ini jelas ya menyangkut pemuda. Jadi terserahkan dulu sama orang tua adat dulu. Tamai,
selaku perwakilan pengusuran. Silakan Om kalau ada. Kalau ada di dalam tidak, supaya so Kalau belum ada mungkin saya barangkali. Ya. Tapi tidak apa-apa ini Pak pegang HP itu. Tidak apa-apa. Itu lebih bagus supaya kedengaran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Demokrat Kabupaten Banggai Laut bersama rombongan, dan yang saya hormati dan banggakan ini masyarakat dan pemuda Desa Bari Makmur yang sampai jam sekian ini mau bertahan untuk ketemu dengan Pak Ketua. Artinya waktu ini memang sangat mahal, karena masing-masing penilaian itu, karena waktu itu adalah komitmen atau bagian dari komitmen, sehingga mereka bertahan ini rasanya ingin membangun komitmen. Kalau mau dilihat dari beberapa masyarakat mungkin lari atau sudah mampu bertahan dengan karena waktu toh. Ya, itu mungkin sekilas ya. Langsung ke intinya mungkin toh, supaya barangkali teman-teman ada bisa kasih masuk sumbangsi saran atau bagaimana. Jadi begini Pak Ketua, Desa Bari Makmur ini wilayah transmigrasi. Belum lama juga berdirinya desa ini. Nah, saya melihat, saya ini jujur bukan masyarakat Desa Bari Makmur. Berhubung saya punya kakanda yang di luar ini minta, Tris coba diadakan silaturahmi di desa ini, saya bangunlah itu. Karena beliau ini saya anggap gurunya saya ini. Selain guru memang dia ini suhu, kalau orang Luku bilang. Nah, jadi saya melihat Desa Bari Makmur ini wilayah trans, perkembangan dan kemajuan wilayah ini sangat minim. Pertanyaannya, di masa era Soeharto itu sampai saat ini, apa yang harus bisa dibangun lagi? Belum ada. Apalagi wilayah ini wilayah hutan bakau. Beda Trans Toili. Dari segi kemajuannya itu luar biasa. Sehingga saran saya, kalau memang insya Allah Pak Ketua terpilih, 7 bulan lagi ini pemilihan toh, saya sangat berharap itu segi pembangunan penanggulangan banjir, karena ini dekat Kuala, apalagi ini DP masyarakat ini kan macam ini di bawah air. Kalau di bagiannya banjir ini hilang ini semua, sehingga saya melihat infrastruktur di sini, tanggul jalan poros ini perlu direhab. Insya Allah kalau memang Pak Ketua terpilih, saya rasa bukan sampai di sini pertemuan ini, jangka panjang, sehingga di sini butuh sentuhan infrastruktur. Bagaimana bisa bertahan masyarakat di sini kalau dia punya infrastruktur tidak ada? Contohnya tanggul. Ini semua ini lari ke gunung tinggalnya. Nah, bagaimana kasihan yang bertahan di sini? Kalau tidak diperhatikan agak stigmatik, kasihan juga. Yang kemudian yang tinggal di sini beberapa suku. Ada kepulauan, ada Bolmong, ada Bajo, banyak. Jadi memang mereka itu butuh sentuhan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan toh. Siapa tahu ada tambahan-tambahan dari teman-teman, ada saya punya orang tua yang di dalam toh, untuk bagaimana supaya ini kampung jangan dia mau dikasih tinggal tenggelam, karena memang DP kehidupan ini rata-rata ada penumpang, bukan tanah pribadi. Nah, bagaimana kalau sudah beta di sini toh? Itu harapannya saya. Artinya kalau memang nanti terpilih, saya mohon harap datang lagi atau tidak ada waktu reses untuk Pak Ketua prioritas untuk desa ini. Amin. Oke, mungkin itu saja dulu, nanti berkembang sebentar. Kasih. Masih ada yang lain? So dibuka ini mungkin semua mancing gitu. Iya, saya maunya begitu. Kalau tidak dipancing deh. Ada mungkin dari Bukan Om. pemain tengah malam tuh biasa banget simpanan.
dalam tidak ada Sudah. Dari dalam barangkali persoalan desa kah atau persoalan apa? Jadi saya itu. terima kasih. Saya sedikit ada satu poin ini sebenarnya menjadi Mohon izin adik, namanya. oh iya. Nama saya Ramli. Asal ya dari sini. Memang status ya saat ini masih menjadi jadi ini saya mewakili mungkin dari orang tua termasuk kita semua di sini yang masyarakat Bali Makmur yang satu poin yang menjadi keresahan sampai sekarang dari dulu sampai sekarang terbentuknya ini trans masalah kaplingan rumah. Nah sementara posisi di sini masih restan di sini, rata-rata orang masih restan di sini, jadi masih numpang. Jadi yang saya mau pertanyakan, bisakah ini ada pembebasan lahan suatu saat pas-pas bertepatan saya ketemu dengan pemimpin yang dari provinsi. Cuma saya dengar isu kemarin boleh diajukan langsung provinsi, bisa. Nah, itu yang saya mau pertanyakan, mungkin siapa tahu bisa diusahakan kami di sini supaya bisa ada pembebasan yang namanya lahan perumahan. Seperti itu. Yang kita takuti nanti kedepannya ada pemerintah ini daerah yang menggusur di daerah kita mau tinggal di mana. Nah sementara ini tanpa sertifikat di sini. Begitu. Mungkin hanya itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Ada lagi? Kalau ada, ya lanjut. Ya apa ini tinggal malam yang tambah panas ini. Ya, emang itu panas Pak, apalagi ada air panas. Coba goyang lagi. Tiga kali goyang Ini ini. gelong ombak kan bukan cuma satu. Oh, begitu? Ada selatan, tadi kan selatan. Luar Ini biasa. balebak lagi nih, barat daya. Gelombang kedua. Malibak itu berarti. Iya. Ada Om? Di dalam ada? Tidak ada. Hah? Cukup. Oh, cuma dibatasi 3 memang ya? Boleh lebih. Ya, artinya begini. Dijawab dulu karena mungkin masih ada yang mau dipikir ya. Iya. Oke. Dari jawaban itu mungkin ada yang poin-poin yang bisa kita dapat lagi untuk dijadikan pertanyaan begitu. Maksudnya petunjuk pertanyaan. Nah, coba untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Ada dua apalanya. Yang pertama menginformasikan terkait dengan desa Bahari Makmur ya tadi. Ya. Oh, ini adalah desa baru yang merupakan wilayah trans. Kemudian dirasakan selama ini pembangunan itu sangat minim. Kemudian yang masalah yang sering terjadi adalah banjir, dibutuhkan talut untuk bagaimana bisa agar masyarakat itu tidak terbawa dengan banjir. Jadi dia bilang kalau terpilih doakan saja supaya saya ini bisa terpilih. Kalau soal talut di Manggalaut itu ada beberapa pulau kita itu yang hampir tenggelam. Ada Kawalu, ada Sonil, ada yang hancur lagi itu di Desa Bungin, Beleang, itu abrasinya luar biasa. Rumah-rumah penduduk itu tidak kena. Sebenarnya untuk program itu salah satu jalan bisa lewat kepala desa. Kalau kepala desa itu dia maksimal bisa. Di Sonil itu ada satu desa namanya, kepala desa namanya Hardianto Agus Salim. Dia itu melakukan lobby dan dapat dana bantuan tadi. Capek. Jadi itu batu-batu gajah yang mungkin satu damprek satu biji. Empat. Itu ditaruh. ini? Panjang di desa. Kemudian juga itu kalau misalkan ada kepala daerah atau dia itu alek, itu bisa melalui APBN.
yang dapat melalui APBN itu Beleang, Mungin, Kawalu. Itu APBN. Tahun ini sudah diberikan. Yang Sony tadi itu mungkin sudah 5 tahun lalu. Dan APBN melalui kepala desanya. Bisa Pak. Nah, bisa juga melalui dana provinsi. Kalau ada alih provinsi yang mampu melobi, itu bisa. Jadi tidak ada sebenarnya yang tidak bisa. Tinggal kita itu punya kemampuan di situ. Anggota dewan ini dia harus punya kemampuan bagaimana dia bisa memberikan argumentasi yang betul-betul bisa diterima oleh pemerintah, oleh lembaga eksekutif. Kalau dia anggota dewan itu cuma banyak retorikanya, cuma datang bagi-bagi dompet barangkali, bagi-bagi kain, tapi dia selama menjabat tidak mampu untuk itu, ini juga harus menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Tadi di desa apa tadi Pak yang kita Padepokan. bukan yang kita Orang makan Rangaran. Milo Siram Oh iya, Kota Baru. Kota Baru. Di situ juga dia bilang saya kecewa dengan anggota dewan nama A. Karena saya anggap itu anggota dewan nama A itu juga cukup baik. Tapi ternyata dia kecewa karena katanya setelah dia menjabat dia sulfakan orang di situ sehingga dia bilang saya tobat supaya mau lagi bantu sama dia. Apalagi yang dia bantu itu mendapatkan suara juga yang banyak. Makanya dia tobat. Nah, kalau melalui dana provinsi bisa, walaupun tidak melalui pokir anggota dewannya, namanya anggota dewan itu dia bisa punya tugasnya itu memang untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat. Sebenarnya ini kalau memang cuma saya tidak tahu ini anggarannya bisa berapa kalau di sini. Talutnya seperti apa saya tidak tahu ini keadaannya, saya tidak lihat. Jadi dia maksudnya abrasi seperti apa? Banjir seperti apa? Banjir sungai? Iya, iya banjir sungai. Jadi mungkin sedikit lagi. Ah. Persoalan kondisi banjir yang dimaksudnya Pak Ketua. Jadi Pak Ketua ini wilayah tanah bakau, Iya, oke. kiri kanan ini kuala. Ah, Itu. Jadi yang kondisi yang dilihat hari ini, jalan poros ini, tanggul yang ada ini sudah mulai karena 2000 berapa lalu ini? tapi di jembatan berarti arah jembatan. Pokoknya Dia kalau punya dia pembuangan ke laut kemana? kiri kanan. Jadi kalau dia meluap ini Air kayak naik. tenggelam misalkan ini. air naik. Pada saat air naik begitu. Iya pas berarti dia banjir pas Kalau dia tenggelam ini. Iya, pada saat air pasang Tidak, kalau dia banjir, kalau air pasang tidak. iya maksudnya pada saat curah hujan Iya. tinggi, air naik mau Iya. dia tidak bisa mau tembus ke laut dan Iya. makanya dia tergenang di situ. ini waktu kejadian kemarin 2018 akhir Belum. 2019 itu ketinggian banjir kemarin itu sampai Iya, 160 cm 1 meter lebih. Iya. Jual yang lalu sini kapan? Nah itu. Nah itu. Karena sudah ketinggian dari kanan. Padahal di sini berapa kakak di sini? Kurang lebihnya 73. Ini desa ini kemana dia punya area ini? Itu berapa kakak satu desa ini? Maaf, desa ini berapa jumlah penduduknya? Jumlah kalau mau bilang Jumlah penduduk. sekitar Berapa? 100. Saya tidak tahu. Kalau wajib ini 170 lebih. Jumlah penduduk. Tidak, berarti jumlah penduduknya kali 3 lah itu. Kali 3. Berarti sekitar Ratusan lah di sini. wajib pilih itu dia 173. Iya, berarti di sini sekitar 400-an lebih. semuanya itu. Jumlah penduduknya. Ya. Jadi tadi itu kita harus tahu dulu dia punya persoalan, jangan sampai saya salah bicara. Saya maksudkan tadi ada kejadian yang mungkin lebih ekstrim dari di sini itu di Banglaut tadi. Tapi ini abrasi laut. Memang itu rumah-rumahnya orang itu kasihan itu ratus ribu meter. Kayaknya di ini persoalannya ini adalah sama dari sisi anggaran. Itu sebenarnya tadi ada jalannya itu bisa melalui kepala desa yang oke, bisa dapat.